Hai sobat, thank you sudah klik video ini dan selamat datang kembali di Gali Cerita. Channel yang menceritakan kisah kiriman dari sobat semua dengan mengubahnya sebagai sebuah alur cerita untuk menginspirasi dan menemani aktivitas sobat semua. Bagaimana alur cerita kita kali ini? Langsung kita bahas di Gali Cerita. Hai sobat, apa kabar kalian semua? Kali ini kita dapat cerita dari salah satu sobat kita, Aisyah dari Depok. Cerita ini tuh bukan pengalaman langsung dari Aisyah, tapi dia dapat dari temen deketnya yang pernah ngalamin kisah cinta rumit kayak gini. Jadi cerita ini tentang Rafa, Alana, dan Karen. Tahu nggak, kisah mereka tuh lumayan complicated. Khas banget cerita cinta anak kuliahan yang harus ngejalanin LDR. Bayangin, Rafa dan Alana, mereka udah pacaran lama, tapi harus pisah jarak karena Alana kerja di luar negeri. Tapi di tengah-tengah kesepian, muncullah Karen, temen kampus Rafa yang selalu ada buat dia. Dari situ, Rafa mulai bimbang. Cinta lamanya di satu sisi, tapi di sisi lain, ada kenyamanan baru yang dia temuin bareng Karen. Kira-kira siapa ya yang bakalan Rafa pilih? Dan gimana perasaan Alana saat tahu semuanya? Pasang telinga, buka hati, siapkan kuota. Yuk, kita gali ceritanya. Namanya Rafa, cowok yang kelihatan tough dari luar, tapi sebenarnya melo parah di dalam. Dia anak rantau yang merantau ke Jakarta buat ngeraih mimpi. Rafa anak teknik sipil di salah satu universitas negeri di Bandung. Terkenal sebagai cowok yang cool dan gak banyak omong. Orang-orang bilang dia cowok keras yang gak gampang deket sama siapapun. Tapi dibalik itu, Rafa sebenarnya punya hati yang gampang baper. Suatu hari, pas lagi main sama temen-temennya di Jakarta, dia dikenalin ke Alana, cewek yang ambisius, baru lulus dari jurusan komunikasi di universitas swasta di Jakarta. Alana punya mimpi besar. Dia pengen kerja di media, bahkan kalau bisa sampai internasional. Mereka ngobrol dan entah kenapa, Rafa langsung merasa nyaman. Dari situ, mereka makin sering ketemu setiap Rafa ke Jakarta. Hari-hari mereka selalu diisi dengan chat dan video call sampai larut malam. Alana selalu menyemangatin Rafa di saat-saat Rafa mau nyerah, sementara Rafa jadi sandaran buat Alana setiap kali dia merasa ragu sama pilihan hidupnya. Mereka tahu mereka saling butuh dan itu aja udah cukup buat terus jalan. Hubungan mereka mulai serius setelah 6 bulan. Alana sering bilang, "Kamu tuh kayak ngebawa hal baru dalam hidupku, Fa." Rafa senyum dan cuman jawab, "Asal kamu happy aja, nah." Padahal di dalam hati Rafa, dia udah ngerasa kalau Alana itu sosok yang spesial banget. Di setengah kesibukan mereka, ada satu momen yang bikin Rafa bener-bener jatuh hati. Malam itu, mereka lagi di sebuah kafe kecil di Bandung, ngobrol soal masa depan. "Nah, kamu beneran mau kerja di luar negeri? Apa nggak berat ninggalin semuanya di sini?" tanya Rafa sambil sesekali melirik ke arah Alana. Alana tersenyum, matanya menerawang. "Aku nggak tahu, Fa. Aku cuma pengen coba capai apa yang aku impikan. Aku selalu punya rasa penasaran buat lihat dunia luar." Rafa terdiam sejenak, mencoba menguatkan hati. "Kalau gitu, kamu bakalan ninggalin aku?"
Alana meletakkan tangannya di tangan Rafa. Kamu tahu nggak, Fa? Aku udah lama belajar percaya sama kamu. Kalau kita kuat, hubungan ini juga kuat. Dari awal, Rafa udah tahu hubungan mereka nggak bakal gampang. Beda kota, beda tujuan hidup, bahkan beda cara pandang soal banyak hal. Tapi nggak tahu kenapa, Alana selalu punya cara buat bikin Rafa ngerasa ini worth it kok. Beberapa bulan kemudian, akhirnya saat yang ditakutkan Rafa datang juga. Alana diterima magang di sebuah media besar di Australia. Rafa ngerasa campur aduk antara bangga dan takut kehilangan. Mereka ngobrol panjang di bandara sebelum keberangkatan Alana. Aku takut, Nah. Kalau kamu makin sibuk, apa aku bakal masih jadi bagian dari hidupmu? Tanya Rafa jujur. Alana menggenggam tangan Rafa erat, matanya berkaca-kaca. Pak, ini bukan soal jarak atau waktu. Ini soal percaya sama satu sama lain. Kalau kita percaya, kita bisa lewatin ini. Semenjak Alana pindah ke Australia, mereka rutin video call. Di semakin lama, perbedaan waktu dan kesibukan Alana membuat komunikasi makin jarang. Rafa ngerasa ada yang hilang, meskipun Alana selalu mencoba mengirim pesan singkat saat ada waktu luang. Suatu malam, saat Rafa sedang tenggelam dalam tugas kuliahnya, dia menerima pesan dari Alana. Rafa, aku tahu ini berat. Aku tahu kita berdua sedang berjuang dan aku gak akan pernah bisa lupain betapa kamu selalu support aku sampai kapanpun. Kamu itu tempat pulangku. Pesan itu membuat Rafa tersenyum dan dia pun membalas, selama kamu masih pengen balik, aku bakal ada di sini buat kamu, Nah. Tapi ya, namanya hidup nggak melulu soal seneng-seneng. Rafa takut kalau mereka bakal makin jauh, takut kalau perasaan bakal luntur. Beberapa minggu setelah Alana pergi, Rafa ngerasa ada yang kosong di hidupnya. Chat makin jarang, video call seringkali nggak sinkron karena beda zona waktu. Rafa mulai ragu, apa aku bisa bertahan di hubungan ini? Dan semakin lama, Rafa merasa makin kesepian. Beban kuliah, organisasi, dan kesibukan kampus bikin pikirannya makin penuh. Di saat yang sama, Alana makin sulit dihubungi karena karirnya di Australia semakin menuntut waktu. Alasan beda waktu dan jadwal yang padat mulai membuat mereka jarang berbicara. Suatu hari, di kampus, Rafa mulai dekat dengan Karen, teman sekelasnya yang selalu ada ketika Rafa merasa kesepian. Karen tipe cewek yang hangat, ramah, dan selalu perhatian. Awalnya mereka cuma ngobrol soal tugas dan organisasi kampus. Suatu hari, Rafa dapat tugas kelompok bareng Karen dan sejak itu mereka mulai sering nongkrong bareng buat ngerjain tugas. Di sela-sela nugas, Karen selalu ngajak Rafa cerita. Ada aja topik yang bikin Rafa ketawa, sesuatu yang udah lama dia nggak ngerasain. Suatu malam, mereka lagi lembur bareng di kafe kampus. Karen bisa ngelihat kalau Rafa lagi kepikiran sesuatu. Pak, kamu kenapa sih? Kayak lagi mumet banget. Tanya Karen sambil menyodorkan segelas kopi ke Rafa. Rafa tersenyum tipis. Gak apa-apa, cuma lagi kepikiran aja. Kadang suka mikir, kok bisa ya aku ngejalanin LDR kayak gini. Karen manggut-manggut. Ya gimana gak kepikiran, pacar kamu jauh banget, pasti berat kan? Dari situ, Rafa mulai cerita banyak tentang Alana. Mulai dari gimana mereka ketemu, mimpi-mimpi mereka, sampai kekhawatirannya kalau mereka udah gak seromantis dulu.
Karen selalu dengerin dengan sabar dan perlahan. Rafa ngerasa nyaman banget tiap deket Karen. Rasanya lebih gampang cerita ke Karen yang ada di depan mata daripada terus nunggu Alana yang selalu sibuk di seberang lautan sana. Semakin sering mereka habisin waktu bareng, Rafa ngerasa makin terikat sama Karen. Mereka jadi sering nongkrong bareng dan sekedar ngopi sampai nonton konser kampus. Suatu malam, pas mereka lagi pulang bareng, Karen tiba-tiba ngomong dengan suara lirih. "Wah, kamu tahu nggak? Aku suka sama kamu. Aku tahu ini salah, tapi aku nggak bisa nutupin lagi. Aku suka kamu bukan cuma sebagai teman." Rafa terdiam. Hatinya campur aduk. Dia tahu dia masih sama Alana, tapi perasaan nyaman yang dia dapat dari Karen bikin hatinya bimbang. Beberapa hari setelah pengakuan Karen, Rafa terus kepikiran. Akhirnya dia mutusin buat ketemu Karen, buat ngobrol lagi dari hati ke hati. "Mungkin aku egois, Karen, tapi aku bener-bener nyaman sama kamu. Aku gak tahu gimana bilangnya ke Alana. Aku cuman gak mau nyakitin siapapun." Karen gak bisa nyembunyiin senyum kecilnya. Yang penting kita tahu apa yang kita rasain. Gak ada yang perlu kita paksain. Setelah perbincangan itu, Rafa dan Karen pun sering jalan bareng tanpa banyak mikirin batasan. Mereka semakin dekat dan perasaan Rafa perlahan mulai berpaling dari Alana ke Karen. Sampai akhirnya mereka gak ragu lagi buat ngeresmikan hubungan mereka. Meski Rafa tahu suatu saat dia harus jujur sama Alana. Satu malam, Alana akhirnya sempat video call. Dia udah curiga dari sikap Rafa yang belakangan ini mulai dingin. "Fa, kamu tuh ada apa sih? Kok kayak makin jauh? Ada yang kamu gak bilang ya?" Alana nanya, suaranya kedengaran capek tapi khawatir. Rafa agak gugup tapi coba santai. "Enggak, aku cuman lagi sibuk tugas organisasi. Maaf kalau kamu ngerasa akunya beda." Tapi naluri cewek tuh selalu tajam. Meski jarak yang sangat jauh, feeling cewek selalu peka ke pacarnya. Disinilah Alana menghubungi Aisyah. Alana jadi detektif dadakan, menginterogasi Aisyah tentang gimana Rafa sekarang, kesibukan apa, suka hangout bareng siapa, dan Alana cerita juga ke Aisyah bahwa dia ngerasa ada perubahan dalam diri Rafa. Aisyah gak ngomong banyak sih, cuman nanya ke Alana. Yang pertanyaannya malah bikin Alana makin gak tenang. "Nak, panjang nak. Kamu kapan sih bisa pulang? Ntar langsung aku ceritain deh." Di sisi lain, Rafa dan Karen makin mesra. Mereka selalu menghabiskan waktu bersama dan tidak memperdulikan lagi status keberadaan Alana. Mereka sering pulang bareng setelah kelas atau nugas bareng sampai larut malam di tempat kos Karen. Setiap kali bersama Karen, Rafa ngerasa ada yang berbeda. Ada rasa nyaman yang gak dia dapetin dari Alana akhir-akhir ini. Suatu hari, setelah mereka nonton acara kampus bareng, hujan turun deras banget. Karen langsung ngajak Rafa buat nunggu hujan reda di kosan yang kebetulan dekat kampus daripada pulangnya basah kuyup. Di kamar, mereka duduk berdua, ngobrol sambil nonton TV. Obrolan santai itu tiba-tiba jadi serius ketika Karen menatap Rafa dengan lembut. "Fa,
Kamu rasa gak sih ada yang beda di antara kita? Kata Karen pelan, matanya penuh harap. Rafa terhanyut dalam tatapan Karen seperti magnet. Bibir Rafa sudah menempel di bibir Karen. Gejolak kaula muda dalam diri mereka menggelora hingga dalam hitungan detik saja pakaian mereka berdua sudah berserakan di lantai. Dan terjadilah hal yang diinginkan. Tapi tidak lama terdengar suara gederan di pintu. "Fa, buka Fa, aku tahu kamu di dalam. Buka Fa, buka. Pak, tolong bukain Pak, cepet Pak." Rafa dan Karen panik. Mereka berdua tahu suara siapa itu. Ya, itu suara Alana. Dan suara gemerincing kunci itu pasti Pak Narko, tukang jaga kos. Belum sempat memakai baju, pintu kamar itu terbuka. Alana, Aisyah, dan Pak Narko membelalak kaget melihat pemandangan di dalam kamar itu. Alana berteriak-teriak menangis. "Rafa, ini maksudnya apa? Aku ninggalin banyak hal buat ngejar mimpi, tapi gak pernah lupa kalau kamu nunggu di sana. Ternyata kamu malah jalan sama orang lain." Alana ngomong sambil nahan isak. Rafa diem, ngerasa bersalah tapi juga bingung. Dan sambil menutupi badannya pakai selimut, Rafa jawab, "Nah, aku nggak tahu lagi gimana. Kamu makin sibuk, makin jauh, sementara aku di sini sendiri. Aku butuh seseorang yang bisa nemenin aku, nah, dan Karen ngertiin aku." Alana sedih banget. "Kalau emang aku nggak cukup buat kamu, kenapa kamu nggak ngomong dari awal, Fa? Aku rela berkorban, tapi nggak gini caranya. Dan kamu, Ren, kamu tahu kan Rafa udah punya aku. Kenapa kamu tega?" Karen yang sedari tadi panik karena badannya cuman ketutup selimut, jawab dengan pelan, "Maaf, nah, aku sayang Rafa." Tanpa menunggu penjelasan lebih jauh lagi, Alana berlari keluar disusul Aisyah. Dengan marah, dia pergi. Ternyata sudah 3 hari itu, Alana pulang ke Indonesia. Dia sengaja gak ngabarin Rafa dan langsung ke rumah Aisyah buat nanya soal Rafa. Aisyah memberi penjelasan panjang lebar pada Alana. Dia ceritain semua tentang Rafa dan Karen. Aisyah gak mau lihat sahabatnya dikhianati terlalu lama. Aisyah tahu malam itu Rafa ada di mana dan sama siapa. Jadi saat mereka berdua mencari Rafa di kampus gak ada, Aisyah tahu tujuan Rafa bakalan kemana. Ya, kosan Karen, seperti yang sudah-sudah. Rafa tahu dia udah bikin kesalahan besar. Tapi dia juga ngerasa Karen bisa ngisi kekosongan yang dia rasain selama ini. Dengan berat hati, Rafa memilih buat tetap sama Karen, ninggalin Alana yang patah hati berat. Sejak itu, Alana mutusin buat ninggalin Rafa dan balik ke Australia. Dia fokus bangun karir dan pelan-pelan move on, meski itu gak mudah. Dan Rafa masih sama Karen, tapi di hatinya masih ada bayangan Alana. Selalu ada perasaan bersalah yang membayang-bayangi karena cewek yang pernah dia sayang banget, tapi malah dia lepasin dan dia sia-siain begitu saja. Selesai. Gimana menurut kalian kisah cinta Rafa, Alana, dan Karen tadi? Bener-bener bikin baper ya?
dan lumayan relate buat yang lagi ngejalanin LDR atau pernah ngalamin cinta di persimpangan. Dari cerita ini kita bisa belajar kalau setiap hubungan itu butuh kejujuran dan komunikasi, apalagi kalau lagi jauh, ya kan? Kadang rasa sepi itu bisa bikin kita nyari pelarian. Tapi ingat ya, hati itu nggak boleh dimainin. Kalau ada masalah atau rasa ragu, mending obrolin daripada sembunyi-sembunyi. Dan menurut sobat semua, harusnya Aisyah gimana sih? Cepu ke Alana kayak cerita ini atau diem aja? Coba komen di bawah ya. Cinta itu nggak cuma soal nyaman bareng, tapi juga soal tanggung jawab buat jaga perasaan orang yang udah sayang sama kita. Jadi kalau emang udah nggak sejalan, lebih baik jujur dari awal daripada nyakitin di akhir kayak Rafa dan Alana tadi. Oke, thanks buat Aisyah dari Depok yang udah share cerita ini. Buat kalian yang punya cerita cinta lain, kirim aja. Siapa tahu bisa jadi pelajaran buat yang lain. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Sobat, jika kalian ingin berbagi kisah, bisa langsung mengirimkan cerita kalian ke alamat email yang sudah kami sertakan ya. Setiap cerita yang dikirimkan akan kami samarkan nama dan lokasinya, kecuali sesuai persetujuan pengirim yang asli. Dan untuk kisahnya sendiri akan kami sajikan menjadi sebuah alur cerita. Thank you telah menyimak cerita ini dari awal sampai akhir. Thank you untuk like dan subscribe-nya. Jangan lupa untuk tinggalkan komen agar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. Jaga diri, sehat selalu, and see you next time. Bye!